Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan dijauhi dari yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita masih membahas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini kita akan menguatkan kembali yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, siap penyimak ya? Oke. Yang pertama, ada beberapa sikap yang harus kita lakukan gitu ya. Harus kita jaga terutama di dalam keluarga. Karena lingkup paling kecil dalam kehidupan kita ini adalah lingkup keluarga. Kita harus memulai belajar ya atau menanamkan sikap perilaku kita yang berdasarkan Pancasila semenjak dini. Tentunya oleh orang tua kita ya, kita diberikan keteladanan dari orang tua kita tentang makna keimanan kepada Allah SWT, bagaimana menjaga rasa persatuan di dalam keluarga antara kakak dengan adik, antara saudara sepupu, antara saudara yang ada di lingkungan keluarga. Biasanya orang tua menanamkan sejak dini tentang bagaimana bersosialisasi di keluarga ya. Itu biasanya orang tua sudah mulai mengajarkan. Dan di sini juga orang tua harus memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Kemudian di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah, dari mulai kita sekolah PAUD sampai kita perguruan tinggi, biasanya diajarkan atau ditanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila, baik itu melalui pelajaran PPKN, pendidikan Pancasila kewarganegaraan secara integratif, dan sebagai pendidikan budi pekerti bagi anak-anak semua. Maka dari itu, setelah kita di rumah, kemudian kita pergi ke sekolah, biasanya para guru kita, para dosen, memberikan pembelajaran, memberikan keteladanan bagi kita semua untuk menerapkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak yang bisa kita lakukan, kita pelajari ya, termasuk hari ini kalian belajar PKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, dalam rangka untuk mengamalkan Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Kemudian di masyarakat kita juga biasanya ada penyuluhan dari pemerintah. Apalagi sekarang pemerintah punya lembaga yang namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian juga MPR, ya, MPR yang rajin sekali turun ke bawah, anggota-anggota MPR memberikan penyuluhan tentang Pancasila dan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Ya, ada yang sudah pernah ikut? Ada yang sudah pernah ikut di penyuluhan ini? Kalau belum, nanti jika ada penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, silakan diikuti. Kemudian yang kedua adalah dari media massa. Ya, kita tahu di televisi, radio, internet, koran, majalah, dan sebagainya, itu banyak juga memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada kita untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Itu. Pasti kalian sering kan? Apalagi di masa belajar jarak jauh ini bukan hanya sekedar mengandalkan apa yang diajarkan oleh guru, tapi gunakan kesempatan kalian untuk mencari berita, mencari informasi dari media massa yang sekarang mungkin kalau itu dalam genggaman kita ya.
di gadget kita, situs-situs berita baik dalam dan luar negeri itu banyak sekali. Tapi harus disaring ya, tidak semua berita itu kita telan mentah-mentah, apalagi berita-berita yang hoax, ya, berita-berita bohong, itu harus kita saring. Ya, oke. Dan kita sebagai warga negara wajib mempertahankan Pancasila dengan berbagai macam bentuk, ya. Ada mengembangkan program pembangunan yang sesuai dengan nilai Pancasila, mengembangkan nilai keteladanan kepemimpinan bangsa. Apalagi saya yakin beberapa tahun ke depan ya bisa jadi dari kalian lah ya, ada yang menjadi camat, kepala desa, camat, kemudian bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, anggota DPRD provinsi, ya, kabupaten kota, kemudian menjadi anggota DPR RI, menjadi anggota DPD RI, dan anggota MPR RI. Nah, ini adalah kalian harus belajar. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang buruk dari anggota dewan, tapi lihat sisi-sisi positifnya. Saya yakin di antara sekian ratus anggota dewan pasti akan ada yang baik, gitu ya. Ada yang baik. Tinggal kalian pintar-pintar memilihnya. Ada banyak. Silakan kalian kembangkan, kalian cari kira-kira siapa yang bisa kita jadikan keteladanan dalam rangka memimpin bangsa. Harapannya nanti ketika kita sudah dewasa, kalian sudah dewasa, tidak kaget lagi. Harus belajar dari sekarang. Minimal ya ketika pramuka, menjadi pemimpin regu, menjadi ketua regu, menjadi pimpinan pratama, di organisasi santri misalkan. Karena harus belajar. Kemudian ada banyak hal-hal lain ya, termasuk menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum. Menghindari sikap-sikap yang negatif seperti egoisme, nggak boleh egois, hedonisme, foya-foya, ya, itu nggak bagus. Sekularisme juga tidak baik. Tidak boleh kita memisahkan antara agama dengan negara. Agama, negara, negara, agama. Jangankan negara, agama itu mengatur hal-hal yang sepele, kayak orang mau kencing, mau pipis. Agama ngatur nggak? Ngatur. Dimulai dari baca doanya, kemudian kaki kiri dulu yang masuk, kemudian setelah itu kaki kanan duluan yang keluar, ya kan? Sampai istinjanya pun diatur, apalagi bicara negara, hal-hal yang kecil saja diurusin oleh agama, apalagi bicara hal yang besar. Maka tidak boleh ada sekularisme, tidak boleh ada pemisahan antara agama dengan negara. Sudah tidak relevan. Oke. Pesan yang sangat menarik dari seorang Bung Hatta yaitu kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sudah diperbaiki. Jadi kita kalau kurang cerdas kita bisa belajar dari mana aja. Ya. Tapi kalau nggak jujur sulit kita perbaiki. Maka pesan dari Bung Hatta ini sangat penting sekali. Kita harus bisa belajar jujur, ya. Tidak berbohong, jujur pada hati nurani sendiri. Ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan kalian untuk mengembangkan pelajaran hari ini, silakan kalian menuliskan kembali contoh-contoh hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk terkait dengan Pancasila di keluarga. Misalkan bantuin orang tua, ya, membantu ngepel, nyapu, itu coba kembangkan. Di sekolah seperti apa, di lingkungan masyarakat seperti apa, di negara seperti apa. Coba kalian tuliskan minimal 5 item. 5 poin per item. Misalkan di keluarga, kalian ngapain aja nih? Di masyarakat, kalian ngapain aja? Di sekolah ngapain aja? Silakan dituliskan.
Dan kalau sudah selesai, kalian bisa kirim tugas kalian ya. Tugas kalian bisa kirim ke alamat ini, tapi nggak usah alamat ke rumah ya. Kayaknya kalau ke rumah agak lama perjalanannya. Silakan kalian boleh lewat SMS, boleh lewat email, boleh lewat Facebook, boleh lewat Instagram, boleh lewat WhatsApp. Ya, silakan pilih salah satunya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tutup dengan baca doa khafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.